Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NIM 121606161 dari kelas 2B offline akan menjelaskan tentang uji Cochrane. Fungsi dari uji ini yaitu menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan, yaitu yang berasal dari populasi yang sama. Uji ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Spesifikasi dari uji ini, data berobservasi berskala ukur nominal, dikotomi, misalnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain-lain. Statistik uji. Untuk sampel besar, Q mendekati distribusi C² atau C-square dengan dB sama dengan K-1, di mana K merupakan jumlah kelompok sampel, maka Q dihitung dengan rumus yang tertera pada layar di sebelah kanan ya. Dengan G jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J. LI jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Kriteria uji. H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value kurang dari alfa. Nilai Q tabel diperoleh dari tabel distribusi Chi-square. Kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat kasus yaitu seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara yang pertama menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara yang ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, keburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu. Dengan menentukan taraf signifikan 1%, 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Nah, di sini terdapat tabelnya ya, data yang berbentuk tabel di sebelah kanan. Lalu kita uji menggunakan SPSS, seperti biasa kita buka SPSS, lalu masuk ke variabel view. Nah, di kolom yang pertama kita tulis wawancara 1. Lalu desimalnya semua dikosongkan, labelnya jawaban terhadap wawancara 1, untuk value-nya kode 0 itu untuk tidak dan 1 itu untuk ya. Semuanya measurenya itu nominal dan di kolom 2 dan ketiga juga sama ya. Labelnya yang kolom kedua jawaban terhadap wawancara 2 dan kolom ketiga jawaban terhadap wawancara 3. Selanjutnya kita masuk ke data view. Setelah masuk ke data view, masukkan data yang tadi ada di tabel secara manual ke SPSS. Setelah semuanya dimasukkan, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih yang Legacy Dialogs, lalu pilih Correlate Samples. Nah, setelah itu akan muncul seperti yang di kanan atas. Semua sampelnya tuh pindahin ke kanan seperti yang di bawah ya. Nah, setelah dipindahin semua, klik OK. Setelah diklik OK, datanya akan keluar seperti ini. Nah, setelah keluar kita pindahkan ke laporan. Hipotesis statistik H0, wawancara 1, 2, 3, peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Lalu H1-nya, wawancara 1, 2, 3, peluang ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Statistik ujinya, Q-hitungnya itu 16,67 dan p-value-nya 0,000. Kriteria ujinya,
Tolak H0 jika Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value kurang dari alfa. Q hitung sama dengan 16,67 lebih besar dari Q tabel yaitu 9,21. P-value-nya 0,000 kurang dari alfa yaitu 0,05 alfanya. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.